warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Damana Prasadana dengan NIM 1919 107 011049. Saya dari kelompok gelombang elektromagnetik. Di kelompok ini terdapat beberapa teman saya, yaitu Atika, Dinda, Jarot, dan Jaki. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu gelombang elektromagnetik, seperti apa sifatnya, dan seperti apa contoh-contohnya. Oke, saya akan menjelaskan apa itu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik menurut pengertian adalah gelombang yang dapat merambat walaupun tidak ada medium atau perantaranya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang atau bisa disebut wavelength. Terus terdapat frekuensi, ada amplitudo, dan terakhir kecepatan. Amplitudo sendiri adalah tinggi gelombang, sedangkan panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melalui suatu titik dalam satu satuan waktu. Frekuensi juga tergantung dari kecepatan merambatnya gelombang. Dan kecepatan energi elektromagnetik bersifat konstan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, sekarang giliran saya Nugroho Jarod Dwi Ardiansyah, NIM 1919 1070 1030. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu spektrum gelombang elektromagnetik dan spektrum warna gelombang elektromagnetik, atau lebih tepatnya spektrum cahaya tampak. Nah, pertama saya bahas apa itu spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu meliputi spektrum panjang gelombang dan frekuensi yang sangat lebar, yang mencakup transmisi radio, TV, cahaya tampak, radiasi, inframerah, dan ultraviolet, bisa juga sinar X dan sinar gamma. Nah, gelombang ini telah terdeteksi dengan frekuensi sedikitnya 1 sampai 10 pangkat 24 Hz. Nah, bisa dilihat di slide samping saya. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa spektrum gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi paling panjang atau paling besar dan panjang gelombang yang paling pendek, yaitu mulai dari sinar gamma, yang kedua sinar X, yang ketiga sinar ultraviolet. Nah, yang ketiga ini yaitu cahaya tampak. Nah, cahaya tampak itu bisa dibagi lagi, yaitu Mejikuhibiniu atau merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Nah, selanjutnya yaitu sinar inframerah, lalu gelombang mikro, dan transmisi radio atau TV. Bisa dilihat secara jelasnya di sebelah saya ini. Nah, di situ juga bisa dilihat bahwa beberapa jenis gelombang bisa melewati frekuensi gelombang lainnya. Nah, lanjut ya, slide berikutnya. Yaitu yang pertama, gelombang radio. Nah, gelombang radio ini adalah salah satu cara untuk mengirim pesan jarak jauh dari stasiun radio ke radio-radio yang ada di rumah-rumah atau juga bisa di rumah kalian. Nah, suara ini diubah menjadi gelombang yang disebut juga gelombang radio. Gelombang ini merambat dari satu tempat ke tempat lainnya melalui bantuan udara. Nah, yang kedua yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro ini adalah gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang 1 meter sampai 1 mm atau frekuensinya yaitu 300 MHz sampai 300 GHz. Nah, lanjut.
Yang ketiga yaitu gelombang inframerah. Gelombang inframerah ini gelombang dengan rentan frekuensi 1011 Hz sampai 1014 Hz. Panjangnya sekitar 10 pangkat min 4 cm sampai 10 pangkat min 1 cm. Nah, lanjut ya, yang keempat yaitu sinar tampak atau sinar Medico Hibinio. Panjang gelombang tampak ini tergantung warnanya, mulai panjang gelombang yang kira-kira 4 kali 10 pangkat min 7 meter untuk cahaya violet atau ungu. Nah, cahaya violet atau ungu ini berbeda dengan sinar ultraviolet. Nah, lanjut sampai 7 kali 10 pangkat min 7 meter untuk cahaya merah. Yang kelima yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ini adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 380 nanometer hingga 10 nanometer. Nah, rentan frekuensi berkisar dari 8 kali 10 pangkat 14 Hz sampai 3 kali 10 pangkat 16 Hz. Nah, lanjut yaitu yang keenam yaitu sinar X. Nah, sinar X ini merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer. Nah, lanjut yang ketujuh atau yang terakhir, sinar gamma. Nah, sinar gamma ini panjangnya antara 0,6 kali 10 pangkat min 16 meter hingga 10 pangkat min 10 meter. Sementara itu frekuensinya berada pada 3 kali 108 Hz hingga 5 kali 10 pangkat 22 Hz. Nah, secara jelasnya bisa dilihat di samping saya. Lanjut, saya akan menjelaskan yaitu spektrum warna gelombang elektromagnetik. Nah, spektrum warna ini merupakan sebagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat secara kasat mata. Nah, lanjut, range gelombang cahaya tampak berada di daerah cahaya infrared dan ultraviolet. Nah, spektrum gelombang ini memiliki panjang gelombang sekitar 700 nanometer hingga 400 nanometer. Nah, bisa dijelaskan yang ada di slide ini. Cahaya polikromatik jika melewati prisma, maka sinar tersebut akan dipisahkan dengan panjang gelombang yang berbeda-beda atau disebut dengan sinar monokromatik. Nah, sinar polikromatik tersebut dijabarkan dengan beberapa sinar, yaitu sinar merah, jingga, kuning, biru, ungu dan seterusnya. Nah, pemisah cahaya tampak menjadi cahaya dengan warna berbeda dinamakan sebagai dispersi cahaya, seperti gambar yang ada di slide samping saya. Nah, lanjut yang terakhir. Nah, spektrum cahaya yang didispersikan tersebut menghasilkan cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Nah, cahaya-cahaya tersebut memiliki panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda-beda. Bisa dilihat di slide samping saya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari.
eh, tentunya kita banyak atau sering mendengar kata elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan bahas di materi ini. Untuk yang pertama yaitu ada gelombang mikro, di mana gelombang mikro ini sangat mudah diserap oleh molekul air dalam makanan yang merupakan mekanisme pemanasan dalam pemanggangan gelombang mikro. Contohnya saja, gelombang mikro ini banyak digunakan dalam pembuatan oven microwave. Untuk yang kedua yaitu sinar X. Sinar X ini banyak digunakan dalam bidang kedokteran, di mana sinar X digunakan untuk melihat organ dalam tubuh manusia tanpa harus melakukan pembedahan. Selain itu, sinar X juga digunakan di bandara penerbangan untuk melihat isi tas koper dari para penumpang tanpa harus membuka koper tersebut. Lalu yang ketiga ada gelombang radio. Jadi gelombang radio ini banyak digunakan oleh perusahaan stasiun TV, radio, dan juga lain-lain. Gelombang radio ini bermanfaat untuk mencari atau menemukan oleh perusahaan stasiun TV, radio, dan juga lain-lain. Gelombang radio ini bermanfaat untuk mencari atau menemukan benda-benda yang berada di atas bumi dengan menggunakan radarnya tersebut. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada sinar inframerah atau infrared. Jadi sinar inframerah atau infrared ini banyak digunakan dalam pembuatan remote. Jadi pada penggunaan remote tersebut kita tidak perlu menggunakan media kabel untuk mentransmisikan data dalam bentuk energi. Jadi bisa menggunakan sinar inframerah tersebut. Untuk penjelasan selanjutnya adalah rumusnya ada cepat lambat gelombang dan panjang gelombang. Untuk cepat lambat gelombang sendiri rumusnya adalah C sama 1 per akar permeabilitas hukum dikali permitivitas hukum, seperti slide di samping saya ini. Ini adalah contoh soal dari cepat lambat gelombang. Yang ditanyakan adalah permeabilitas mediumnya. Lalu yang selanjutnya adalah hubungan antara cepat lambat gelombang, medan listrik, dan medan magnet. Ini adalah persamaannya. E itu adalah medan listrik, B medan magnet, EM adalah nilai maksimum amplitudo dari medan listrik, dan BM adalah nilai maksimum amplitudo dari medan magnet. Berikut adalah contoh soal dari hubungan cepat lambat gelombang, medan listrik, dan medan magnet. Yang ditanyakan adalah nilai medan magnet maksimum atau BM. Lanjutkan pembahasan sebelumnya, gelombang elektromagnetik memiliki laju energi rata-rata meter per second. Laju energi rata-rata ini disimbolkan dengan S yang memiliki aksen sedikit di atasnya, S rata-rata. Perhitungannya adalah dengan mengalihkan amplitudo kuat medan magnet yang disimbolkan dengan BM dan amplitudo kuat medan listrik yang disimbolkan dengan EM. Ketika hasil itu sudah dikalikan, kita bagi dengan 2 kali dari nilai permitivitas vakum yang disimbolkan dengan minimal. Formulasinya sebagai berikut: S rata-rata sama dengan BM dikali EM per 2 minimal. Ketika kita hitung laju energi rata-rata, kita kan perlu mengetahui BM dan EM-nya. Tapi dalam persoalan yang kita kerjakan, kita hanya mengetahui, misalnya kita hanya mengetahui BM dan cepat lambat. Ketika kita mengetahui 2 hal tersebut, kita bisa mendapatkan nilai EM atau amplitudo kuat medan listrik dengan mengalihkan cepat lambat dengan amplitudo kuat medan magnet atau BM. Sehingga kita dapat diformulasikan dengan EM sama dengan CBM. Tapi ketika kita tidak memiliki nilai amplitudo kuat medan magnet, kita dapat membagikan EM atau
amplitudo kuat medan listrik dengan cepat lambat yang kita ketahui. Berikut adalah soal dan pembahasan untuk mencari energi rata-rata, laju energi rata-rata di gelombang elektromagnetik. Disebutkan di soal bahwa medan listrik memaksimum suatu gelombang elektromagnetik di suatu tempat adalah 300 N per C. Nah, di sini kita ketahui M, sehingga nanti kita perlu mencari BM-nya karena kita belum mengetahui BM di sini. Cepat lambat gelombang yang kita ketahui adalah 3 dikali 10 pangkat 8 M per S. Dimana cepat lambat gelombang itu kita simbolkan dengan C. Ketika kita sudah mendapatkan C, berarti nanti hitungan mencari BM-nya adalah kita membagi EM dengan C. Jadi EM per C. Selanjutnya yang kita ketahui adalah permedifikasi listrik untuk ruang hampa yang juga 8,85 dikali 10 pangkat 12 C per Nm per segi. Mu0-nya sudah kita ketahui juga sejumlah 8,85 kali 10 pangkat 12 tadi. Nah, sekarang kita coba mencari S rata-ratanya. Tapi sebelum itu kita perlu mencari BM-nya yang belum kita ketahui. Sesuai rumus tadi, kita dalam mencari BM, kita membagi EM per C. EM-nya juga 300 dan C-nya tadi 3 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 8 M per S. Sehingga 300 dibagi 3 kali 10 pangkat 8 tadi menghasilkan 1 kali 10 pangkat 6. Kita sudah mengetahui nih nilai BM yang tadi. Nilai BM ini kita kalikan dengan M, jadi 1 kali 10 pangkat min 6 dikali 300 dengan nilai 3 kali 10 pangkat min 4. Nilai 3 kali 10 pangkat min 4 itu kita bagi dengan 2 kali dari permedifikasitas. Nilai permedifikasitas atau mu0-nya itu 2 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12. Dan nilai sama dengan 1,77 kali 10 pangkat min 11. Jadi pembagian antara nilai EMBM dengan 2 mu0 menghasilkan 3,51 kali 10 pangkat 10 pangkat min 7 W per M persegi. Gelombang memiliki intensitas juga. Intensitas gelombang ini sama dengan laju rata-rata dari energi yang tadi sudah kita bahas. Jadi ketika kita sudah mendapatkan nilai S rata-rata, kita juga sudah mendapatkan nilai I atau intensitas. Ketika kita tidak memiliki nilai S rata-rata atau kita tidak mengetahui S rata-rata, kita dapat menghitung nilai I dengan bagi nilai P atau daya rata-rata dengan luas permukaan. Formulasinya akan menjadi I sama dengan P rata-rata per A. Satuan dari I sama dengan laju rata-rata, tentu saja, yaitu W per M persegi. Selanjutnya ada pembahasan sedikit tentang panjang gelombang elektromagnetik. Panjang gelombang sudah kita ketahui materi ini sejak mungkin SMP atau SMA, di mana perhitungannya mungkin cukup sederhana dibandingkan perhitungan sebelumnya. Panjang gelombang elektromagnetik ini adalah dengan membandingkan cepat lambat per frekuensi. Panjang gelombang ini satuannya meter dan disimbolkan dengan lambda. Dengan formasinya lambda sama dengan C per F. Pada soal dan pembahasan yang kita punya kali ini, soalnya menyebutkan bahwa suatu pemancar radio memancarkan siaran radio pada frekuensi 98,7 MHz, sehingga karena mega, jadi kita memiliki 98,7 dikali 10 pangkat 6. Panjang gelombang elektromagnetik yang dipancarkan adalah titik-titik meter atau sekian meter. Dan di sini diketahui bahwa C atau cepat lambat gelombang adalah 3 kali 10 pangkat 8. Karena kita sudah mengetahui C dan F-nya, kita cukup membagi nilai C yang sejumlah 3 kali 10 pangkat 8 per 98,7 kali 10 pangkat 6 yang merupakan nilai frekuensi. Sehingga kita mendapatkan 3,04 meter yang adalah nilai dari panjang gelombang elektromagnetik pada persoalan ini. Sekian sedikit pembahasan mengenai gelombang elektromagnetik yang berdasarkan materi yang sudah kami himpun dan kami telah sebelumnya. Dalam menghimpun dan menelaah mengenai materi gelombang elektromagnetik ini, tentu kami melakukan banyak kesalahan dan memiliki banyak kekurangan. Untuk itu kami memohon maaf, dan juga kami berterima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini.
Semoga video kali ini membawa manfaat dan menambah wawasan untuk yang menonton. Nah, sekali lagi, kami memohon maaf dan berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.